September 2023, banjir terparah. Ya, kita awali apa kabar Indonesia pagi hari ini. Hujan lebat akibatnya banjir bandang menerjang 6 desa di 5 kecamatan. Hujan deras selatan Kabupaten Bojonegoro menyebabkan banjir bandang di 6 desa di 5 kecamatan ya di Bojonegoro. Dari video amatir, warga ini menggambarkan banjir bandang merendam sejumlah rumah warga dan fasilitas umum, masjid, dan tempat wisata. Ketinggian banjir mencapai 60 cm. Banjir bandang juga akibat hutan gundul sehingga mengurangi area resapan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Happy weekend. Happy kerja. Sehat. Semangat ya. Semangat Nggak juga dong. semua harus diulang-ulang ya omongannya ya. Harus diulang, Vi. Kenapa begitu? Karena tuh kenangan 2023 nggak bisa diulang, Iya. asik. Mau 2024 loh. Ya, ini Vita belum apa-apa udah old and new dia. Udah old and new. Tapi bentar lagi. Fit, kalau bicara resolusi nanti aja deh, Fit. Iya kan, Fit? Ya enggak lah, masih 1 bulan. Resolusi nanti belum Tapi terpikir saya sih. tahu kok resolusi Vita 2024 apa. Sudah stop. Oh, Oke? iya. Kita bicarakan nanti di balik layar. Kita bicarakan aja, Vi. Oh, iya. Ini akan kita bahas hari ini. Dua tema tadi kita Dua hadirkan tema tuh, tadi. ya. Ini Tentu akan bicara soal mewarnai 2024 bersama. juga ya. Oh iya pasti, ya kan. Nah tapi seperti biasa, Fit, di awal kebersamaan ini kita buka dulu ya dengan rangkaian informasi highlight. Ya, kita tadi dari Bojonegoro berlanjut ke kawasan Salatiga ya. Ya. Nah, ini ada 4 rumah di Kelurahan Blotongan, Kota Salatiga, Jawa Tengah, pemirsa, diterjang banjir akibat jebolnya bak penampungan air dari proyek perumahan yang berada lokasinya, posisinya itu ada di atas ya. Nah, ini video amatir dan rekaman kamera pengawas atau CCTV menggambarkan detik-detik banjir menerjang Kampung Blotongan, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah yang terjadi pada Jumat sore lalu. Ya, jadi ada 4 rumah pemirsa yang terdampak terjangan banjir yang diduga ini bisa sebagai penyebab banjir adalah jebolnya bak penampungan air di perumahan yang berada di atasnya karena tidak mampu untuk menampung air hujan yang deras ya. Diduga Talu tidak mampu menahan air tampungan air dan akibatnya 1 bangunan garasi rumah warga rusak parah, bangunan jebol diterjang air hingga 2 mobil dan 1 motor pemirsa yang di dalam garasi terbawa air. Selain itu 3 rumah warga juga masuk air hingga seluruh isi rumah berupa perabot dan elektronik terendam air. Tidak ada korban dalam kejadian ini dan hingga Sabtu pagi kondisi Talut belum dibersihkan ya. Ya, memang cuaca sedang tidak baik-baik saja ya sepertinya ya, Fit ya. Iya, betul. Karena memang kemarin informasi dari BMKG kan Apa itu, kita Fit? memasuki musim penghujan ya, nanti sampai puncaknya di bulan Januari. Jadi harus waspada untuk daerah-daerah yang berpotensi banjir atau mungkin longsor ya, Via. Katanya pekan ini juga terkategorikan cuacanya cukup ekstrim begitu ya. Iya, dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan curah hujan Dari harian yang ya. biasa-biasanya. Karena di tempat tinggal saya aja, di kawasan selatan aja itu juga cukup bisa membuat kita khawatir juga loh ya. Oke, informasi mengenai cuaca juga kami ambil dari wilayah Sumatera Utara. Banjir bandang dan longsor ini menerjang desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Hingga saat ini diketahui 12 orang dilaporkan belum diketahui keberadaannya dan juga nasibnya tentunya, di mana juga selain 12 orang ini puluhan bangunan seperti rumah warga ya dikabarkan atau dilaporkan rusak parah. Sedikitnya ada 12 orang hilang akibat banjir bandang dan longsor yang menghantam di wilayah desa Simangulampe dan 1 korban sudah ditemukan. Bencana alam ini juga mengakibatkan puluhan rumah warga, bangunan sekolah, hotel, dan gereja rusak parah, serta lahan pertanian warga ini hancur. Kejadian berawal saat hujan deras pada pukul 22 waktu Indonesia Barat yang mengakibatkan material tanah dan bebatuan besar longsor dari perbukitan dan menimpa pemukiman warga. Ya, sepertinya masyarakat harus kita ajak juga untuk terus memantau dan memperbaharui juga informasi dari berbagai macam laman situs begitu atau aplikasi yang memang terkait dengan
perubahan cuaca. Itu yang harus diantisipasi, Iya. harus dimitigasi. Nah, termasuk ini kita juga mau update ya, Via. Oke. Kondisi di lokasi seperti apa, termasuk pencarian 12 warga yang dinyatakan hilang. Sudah ada rekan kami, Nofri Afriandi, di lokasi. Nofri, sejauh ini 12 orang yang masih dicari keberadaannya? 12 orang. Katanya 12 orang. Itu seperti apa update-nya? Sudah ditemukankah? Ya, baik pemirsa, memang saat ini sebelumnya dikabarkan memang ada 12 orang yang dinyatakan hilang, namun yang terbaru bahwa sudah satu korban ditemukan meninggal dunia dengan identitas bernama Lian Lubis, berjenis kelamin perempuan berusia 19 tahun yang merupakan warga Porsea, Sumatera Utara dan merupakan salah satu karyawan dari Hotel Senior Bakara yang terdampak dari longsor bebatuan yang sangat besar-besar ini pemirsa. Dan hingga saat ini masih 11 orang lainnya ini masih terus dilakukan pencarian, di mana dijadwalkan pada hari ini pukul 7 nanti akan dilakukan apel untuk proses pembersihan material longsor dan juga pencarian korban-korban hilang. Kami dapat tunjukkan pemirsa, ini adalah material longsor bebatuan yang sangat-sangat besar begitu, yang tentunya ini sangat menyulitkan para petugas untuk melakukan evakuasi ataupun pencarian korban hilang. Dan bisa dilihat juga pemirsa, ini ada bebukitan di belakangnya, tapi kami tidak melihat adanya bekas longsoran tanah di bukit tersebut, masih terlihat hijau begitu. Dan tentunya dari kesaksian warga juga kami mendengar bahwa seperti ada semburan bebatuan waktu kejadian ini terjadi pada Jumat malam kemarin yang sebelumnya juga terjadi banjir bandang. Namun kami masih menunggu tentunya kajian-kajian yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, di mana kami mendapatkan informasi sementara dari dugaan yang dilakukan oleh BMKG bahwa ini diakibatkan adanya curah hujan, kemudian kelerengan bukit, tutupan lahan, dan juga jenis tanah. Ini menjadi data pendukung bahwa ini merupakan terjadinya longsor, di mana bukit ini terdiri dari sedimen yang mengikat batu-batuan, dan jika curah hujan tinggi, ini bisa melepas ikatan sedimen batuan-batuan tersebut. Dan namun, pihak BMKG menyatakan akan terus melakukan pengkajian sebenarnya dari mana datangnya batu-batu yang sangat berukuran besar ini, yang tentunya bahkan alat berat pun sulit untuk melakukan proses pengangkatan ataupun pemecahan dari batu-batu ini. Dan nantinya dalam proses pencarian para korban hilang, ini akan melibatkan sejumlah alat berat seperti ekskavator, beko, loader, dan juga alat pemecah bebatuan ataupun alat berat breaker, di mana sejumlah personil yaitu tadi kami mendapatkan data terakhir ada ratusan personil polisi dan juga setelah datang bantuan dari personel BRIMOB, kemudian ada personel TNI juga, Basarnas yang juga datang kemarin meninjau, serta para aparat Pemkab Humbang Hasundutan yang menanggulangi bencana. Dan terdata memang dari data terakhir yang kami peroleh dari Pemkab Humbang Hasundutan, ini ada 35 bangunan yang rusak berat, diantaranya juga satu sekolah dan satu hotel, yaitu Hotel Senior Bakara. Hingga saat ini memang pihak kepolisian masih terus berupaya dan juga pihak petugas evakuasi lainnya berupaya mencari ke-11 korban hilang ini, di mana untuk satu korban yang ditemukan sebelumnya ini ditemukan berjarak sekitar 500 meter dari lokasi banjir bandang, tepatnya di Danau Toba yang memang ini tidak jauh, tepat di depan saya mengabarkan saat ini. Dan kalau kami dapat menggambarkan bahwa di sebelah kanan saya ini adalah hotel tempat si karyawan tersebut ditemukan, dan berpotensi juga ada karyawan lainnya yang juga turut menjadi korban hilang dari total 11 orang yang saat ini masih belum ditemukan. Dan juga pihak warga dihimbau untuk tidak datang berbondong-bondong datang ke lokasi karena ditakutkan akan terjadi longsor susulan, karena saat ini masih terus dilakukan mitigasi bencana dari para petugas untuk mencegah terjadinya korban-korban berikutnya. Di mana terdapat sekitar data terakhir ini kami peroleh ada 140 orang yang mengungsi, dengan disediakan ada 2 posko, yaitu posko pertama di kantor camat Bakti Raja dengan total 80 orang pengungsi, dan posko kedua di gedung serbaguna HKBP Simanulang Sinambela berjumlah 60 orang pengungsi. Dan kami akan terus mengupdate informasi apakah jumlah pengungsi ini terus bertambah tentunya, dan mengingat saat ini banyak sekali keluarga yang masih menunggu data-data dari pihak yang mencari korban-korban ini, apakah ada bagian dari keluarga mereka yang menjadi korban hilang ataupun korban meninggal dunia dari peristiwa banjir bandang ini. Di mana diketahui memang banjir bandang ini terjadi sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, kemudian disusul dengan longsoran yang tidak hanya membawa material gelondongan kayu maupun lumpur, tapi juga bebatuan yang besar yang sangat banyak sekali. Dan saat ini juga jalanan di sekitar ini sekitar 50 hingga 100 meter yang baru dibersihkan ataupun bisa dilewati. Demikian, saya kembalikan ke studio. Oke,
11 orang masih dalam proses pencarian sampai saat ini. Terima kasih, Nafri, atas laporan Anda langsung dari Sumatera Utara.